berpolitik di dalam masjid untuk kepentingan kekuasaannya nggak boleh. Kalau menyuarakan kita, misalnya kita diserbu oleh tentara musuh misalnya, oh silahkan Pak, galang kekuatan masjid. Kalau perlu kita bagi-bagi senjata di masjid, nggak apa-apa. Kalau memang negara kita diserbu oleh orang lain. Lah ini kan urusan bilik suara Pak, hanya urusan coblos-mencoblos ini. Cuma 1-2 detik, tapi kemudian kita dibohongi 5 tahun ke depan, kan kita juga nggak ikhlas. Subscribe Hakim Abenida channel. Sayangilah agama ini, jangan kemudian dijadikan kendaraan-kendaraan politik. Karena suatu saat mereka juga memiliki kejahatan, kita kan manusia biasa. Nah kemudian orang-orang yang memaksakan untuk mengatakan, oh masjid harus punya jihad politik. Ya lihatlah sejarah lah, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mengeluarkan ketetapan bahwa khotib Jumat harus membawakan surat An-Nahl ayat 90 di bagian akhirnya. Nah ini kan di masjid kita sampai dilakukan sampai hari ini. Itu kenapa? Karena dulu Pak, masjid itu tempat caci maki. Ibu sekalian, dulu masjid itu tempatnya mencaci maki lawan politik. Kalau masjidnya itu masjidnya Muawiyah, lalu kemudian mencaci maki Sayyidina Ali. Kalau itu masjidnya Sayyidina Ali, tempat mencaci makinya Muawiyah. Dari dalam masjid mereka sholat bareng, sampai keluar itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, mengeluarkan ketetapan khotib harus membawakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini supaya orang ingat bahwa kita semua ini adalah harus membangun kebersamaan. Semua umat Islam, semua umat manusia ini harus saling bekerja sama, saling bergotong royong. Itu maunya Khalifah Umar seperti itu, dan tradisi ini terus dipakai sampai hari ini. Nah ini mereka ini nggak tahu sejarah itu, bahwa berpolitik di dalam masjid untuk kepentingan kekuasaannya nggak boleh. Kalau menyuarakan kita, misalnya kita diserbu oleh tentara musuh misalnya, oh silahkan Pak, galang kekuatan masjid. Kalau perlu kita bagi-bagi senjata di masjid, nggak apa-apa. Kalau memang negara kita diserbu oleh orang lain. Lah ini kan urusan bilik suara Pak, hanya urusan coblos-mencoblos ini. Cuma 1-2 detik, tapi kemudian kita dibohongi 5 tahun ke depan, kan kita juga nggak ikhlas. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah terlalu lama diporak-porandakan oleh kekuatan-kekuatan politik, hanya untuk kepentingan elit politik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini terjun ke dalam dunia politik, cukuplah tugas sampean itu untuk mengawal produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Teman-teman yang Hindu, yang Buddha juga demikian, kawal Pak, supaya masing-masing pemeluk agama ini tidak dirugikan. Politik agama dan politik identitas itu nggak salah Pak, dan nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Ini demokrasi. Demokrasi itu bahasa Inggrisnya based on electoral system, berdasarkan kepentingan sistem elektoral. Kalau sampean dari Pronojiwo ingin jadi caleg, maka sampean harus mewakili kepentingan rakyat Pronojiwo. Kalau sampean orang Islam, harus mewakili kepentingan orang Islam. Nggak bisa dihindari Pak, politik agama dan politik identitas termasuk kedaerahan ini. Kan otomatis konstituennya kan punya dapil-dapil Pak. Kalau sampean itu dapilnya di Lumajang, terus sampean ketika terpilih berjuang untuk di Sumatera Utara sana, ya salah Pak. Salah itu. Makanya sampean harus berjuang untuk kepentingan konstituen dari tempat di mana dapil Anda itu memilih. Ini nggak bisa dihindari. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah politisasi agama, politisasi identitas. Karena saya ini Islam, yang nggak milih saya bukan Islam. Nah ini Pak, offset ini. Nggak boleh kayak begitu. Apalagi misalnya dihubung-hubungkan dengan rumah ibadah dan sebagainya. Kalau saya dipilih, Islam akan jaya. Ada hadis yang mengatakan dalam setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Maka pilihlah saya, karena sayalah mujaddidnya. Nah ini kan udah berkembang nih, membawa-bawa hadis gitu kan. Nanti 2024 itu adalah 100 tahun tumbangnya khilafah. Nah inilah kebangkitan khilafah ini, persis 1 abad. Nah gitu. Khilafah terakhir itu tumbang 1924. Nah 2024 persis 100 tahun. Terus dihubungkan dengan hadis yang mengatakan setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Nah ini
Ini digoreng lagi Pak. Maka pilihlah si A, pilihlah si B. Wah, curan-curan kita ini. Karena kita ini betul-betul gini Pak, kelemahan orang Islam ini dan juga pemeluk agama dari Hindu dan Buddha, Kristen juga, ini kan politik Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah itu sampai hari ini kan musuhan udah 1400 tahun lebih. Gara-gara apa coba? Politik Pak. Kubunya Muawiyah bin Abu Sufyan dan kubunya Sayyidina Ali yang kemudian terpisah oleh karena persoalan politik dan kemudian melahirkan fikih-fikih sendiri dan dua-duanya saling mengkafirkan coba. Kata Sunninya Syiah yang kafir, kata Syiahnya Sunni yang kafir. Ini gara-gara politik. Dan kita kemudian belajar dari sejarah. Sayyidina Abu Bakar kalau kata Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa dikatakan wafat diracun. Gara-gara apa? Politik. Ini kata Tarikhul Khulafa. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam juga gara-gara politik. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gara-gara politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini perang sesama orang Islam gara-gara politik. Orang Kristen Pak berperang 30 tahun di Eropa, membunuh 8.100.000 orang Kristen di Eropa gara-gara politik. Orang India sesama Hindu, Mahatma Gandhi. Ini ada yang dari Hindu? Ada. Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh sesama orang Hindu namanya Godse. Dan di sana kemudian terbelah orang India itu yang moderat dengan orang-orang Hindu nasionalis yang disebut dengan kalangan Hindutva dan Bharatiya Janata, serta ada garis kerasnya di tengah namanya Shiv Sena. Ini meluluh lantakan India Pak. Dan semua agama mengalami itu. Ada Baader-Meinhof Protestan di Jerman, ada IRA dari kalangan Katolik di Irlandia, ada White Supremacy untuk kalangan evangelis di Amerika. Semua agama mengalami kerentanan dijadikan sebagai alat untuk membinasakan orang yang berbeda. Gara-gara apa? Politik Pak. Politik juga lah yang kemudian memporak-porandakan Islam terbentuk menjadi firqah-firqah dan sebagainya. Sekte-sekte tercipta dalam Islam karena didahului dengan politik. Ahmadiyah bikinan kolonial, ini bikinan kolonial, termasuk yang namanya Wahabi Pak. Kenapa Wahabi ini menjadi aneh? Karena memang Wahabi ini tadinya diciptakan di Saudi untuk memperkuat kekuasaan politiknya keluarga Ibnu Saud, dan kemudian barang ini dibawa ke Indonesia dengan kultur yang berbeda, demografi yang berbeda, dengan suasana politik yang berbeda, dan kemudian terjadilah benturan-benturan itu. Coba Pak, ini saya mau cerita sedikit tentang kelahiran Wahabi. Pertemuan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Ibnu Saud terjadi pada tahun 1734. Keluarga Ibnu Saud merasa punya kepentingan, saya harus didukung oleh ulama dari Najaf. Lalu muncullah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini. Dia kemudian yang mendorong kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dengan membuat fikih-fikih baru. Sulit Pak untuk ngayak orang Saudi yang agamanya sama, kepercayaannya sama, tapi di satu sisi dia itu orang saya apa bukan? Untuk mengayak ini, kemudian mereka mengadopsi konsep al-wala wal baroknya dari Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Tapi masalahnya Pak, kalau konsepnya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa ini masih oke-oke aja lah, karena soal keimanan. Tapi ketika diakomodasi oleh Saudi dan dimodifikasi, sampai akhirnya orang yang berbeda pilihan politik pun bisa dikatakan kafir dan bisa dimusuhi. Ini yang menjadi masalah. Lalu kemudian keluarlah fikih-fikih itu. Musik diharamkan. Ini makanya sampai sekarang ini Muhammadiyah nggak mau mengharamkan musik, karena mereka paham dengan genealogi ini, dengan sejarah ini. Lalu Wahabi mengharamkan musik. Kenapa? Keluarga Ibnu Saud itu paling takut kalau ada orang berkerumun Pak. Takutnya mereka itu memberontak kepada kerajaan. Diharamkan. Mengapa ziarah kubur kemudian diharamkan? Dan mengapa situs-situs Kanjeng Nabi hampir dihancurkan semua? Karena memang keluarga Ibnu Saud tidak mau orang Saudi ini punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Mereka maunya itu semua mengidolakan keluarga Ibnu Saud. Makanya ziarah kubur juga dibatasi. Lalu kemudian maulidan. Maulidan apalagi? Makamnya Kanjeng Nabi aja hampir dihancurkan. Untung komite Hijaz ulama dari Indonesia menghalangi itu. Kalau enggak habis itu Raudhah itu. Nah, mengapa mereka kemudian ingin menghapus semua situs-situs itu? Mereka memang mengatakan punya dasar supaya tidak musyrik. Tapi sebenarnya apa? Orang Saudi pada saat itu dibutuhkan jangan mencintai orang lain dulu, yang penting mencintai keluarga Ibnu Saud dulu. Karena ada musuhnya Pak waktu itu. Musuhnya itu keluarga Ibnu Rashidin
dari Ha'il seorang dzurriyyah Nabi. Makanya mereka juga mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi, orang-orang Wahabi. Karena saingan politiknya keluarga Ibnu Saud itu dulu adalah keluarga Habaib dari keluarga Ibnu Rashid yang ada di Ha'il. Makanya diharamkan. Jadi apapun fikih-fikih yang dilahirkan oleh Wahabi ini sebenarnya dijahit sesuai dengan kebutuhan tubuhnya keluarga Ibnu Saud. Hari ini kemudian Saudi berubah menyadari itu semua. Kata Muhammad bin Salman di dalam salah satu TV mengatakan, kalau pemerintah Saudi bertahan dengan ajaran Wahabi ini, maka kita akan menjadi bangsa paling primitif di dunia. Makanya hari ini ibu-ibu sekalian, kalau pergi ke Saudi di luar Haramain, pakai hijab itu nggak wajib, Bu. Kalau di Indonesia kan sampean mesti noleh-noleh, nggak enak sama temen. Di sana buka nggak apa-apa. Nah, ini bukan berarti ini benar atau salah, bukan. Tapi artinya pemerintah kerajaan Arab Saudi sudah menyadari masa lalunya yang terlalu diatur oleh aturan-aturan yang ketat itu. Makanya banyak orang Saudi yang kabur dari Saudi malah tidak percaya kepada adanya Allah. Mereka kemudian menjadi orang-orang kafir, yang justru bukan kafir pindah agama, tapi kafir tidak percaya adanya Allah. Banyak Pak produknya orang Saudi itu. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa, dan masih ribuan lain orang Saudi yang kemudian tidak mau mengakui adanya Allah, memilih kabur. Karena kalau tidak percaya kepada Allah di Saudi itu dipancung, Pak. Makanya kabur ke Jerman, Kanada, Ukraina, ke Australia, ada yang di Singapura nyangsang di sana. Mereka lebih memilih tidak percaya Tuhan dan kabur dari Saudi. Ini adalah efek ajaran-ajaran Wahabi yang memberikan agama seolah-olah agama ini menakutkan, menggambarkan Allah itu sebagai benda yang sangat intimidatif dan sangat kejam, hingga akhirnya mereka menolak generasi sekarang ini. Oleh karena itu Muhammad bin Salman kemudian banyak membuat keputusan-keputusan perempuan kalau naik haji atau keluar rumah tidak perlu pakai mahram. Nah ini sekarang ibu-ibu yang mau umroh atau mau haji ini nggak wajib mahram, kan aturan dari pemerintah kerajaan. Nah kalau dulu kan harus cari mahram, ini enggak. Orang Saudi keluar negeri juga nggak perlu pakai didampingi mahram, hanya cukup izin saja cukup. Perempuan Saudi hari ini banyak yang jadi supir Grab, banyak. Nah ini yang kemudian disadari oleh mereka. Masalahnya Pak, ketika kepalanya ini sudah mulai sadar dengan beberapa kesalahan, ekornya yang ada di Indonesia ini makin jadi Pak. Nah inilah yang melahirkan teroris-teroris itu. Saya ulangi, kelompok Wahabi inilah yang melahirkan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 88 ini. Kalau ada yang nggak percaya, yang bicara adalah tenaga ahlinya Densus, Pak. Kalau masih nggak percaya juga, saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Setiap teroris yang ditangkap, saya bicara langsung dengan mereka, Pak. Mereka yang mengaku sebagai penganut ini. Dari 2151 per hari ini yang ditangkap Densus, dari tahun 2000 sampai 2023, 2151. Hanya 6 orang yang bukan Wahabi, Pak. Makanya saya katakan di beberapa podcast, orang Wahabi ini, yang teroris yang berbasis Wahabi ini yang ditangkap oleh Densus itu 99,99%. Karena hanya 6 yang bukan, Pak. Yang satu Katolik, namanya Fernando. Dia pelaku peledakan bom Sumarekon Serpong. Dia ingin minta duit berupa Bitcoin ke pemilik mall. Dia ledakkan mallnya. Namanya Fernando, Katolik, Pak. Terus ada yang Protestan, Pak. Namanya Johnson Dang Siagian. Dia ingin membakar pos polisi Jatiwarna di Bekasi. Karena dia terpapar oleh ajaran kiri namanya anarkisme. Kelompoknya namanya anarko-sindikalisme. 2. Yang 4 siapa? Anggota FPI. Kelompok Husein Hasni CS. Karena mereka ingin membuat bom rakitan di Condet dan Bekasi, karena mereka ingin meledakkan beberapa titik di Jakarta, karena mereka tidak terima HTI dibubarkan. Ini hanya 6, Pak, dari 2151. 2145-nya semua Wahabi. Semua. Ini ada anggota saya, bukan anggota saya, ini anggota Densus. Dia tahu persis. Mereka yang ditangkap ini sama, Pak, dengan kelompok-kelompok Wahabi. Sama, Pak, mengharamkan musik, mengharamkan rokok, mengharamkan maulid, mengharamkan tahlilan, haul, ziarah kubur, semua diharamkan. Dan orang yang berbeda dengan mereka halal darahnya.
Loh, kenapa kok kelompok Wahabi Salafi hari ini kok kelihatan sejuk banget? Itu pintu pembukanya Pak, produk terakhirnya itu teroris. Kalau sudah masuk ke ini digodok habis-habisan, nanti akan mengenal yang namanya kebencian terhadap siapapun yang berbeda. Nanti ini juga, ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita dikatakan mengadakan tahlil atau mengadakan maulid bid'ah, pada akhirnya Pak, kita itu akan dihakimi dan kemudian kita dikafirkan. Hakimiyah, takfiriyah. Ini adalah satu paket dengan al-wala wal-barah Pak. Ajaran siapa? Muhammad Said Al-Qahtani dalam bukunya Al-Wala wal-Barah fil Islam. Ini yang jadi rujukan teroris-teroris itu Pak, kitab ini Pak, buatan ulama Saudi. Terus ada ulama Saudi juga yang menulis, namanya Abu Bakar Najib. Nama kitabnya Idarat at-Tawahhush. Setiap teroris ditangkap punya dua kitab ini. Al-Wala wal-Barah fil Islam, Muhammad Said Al-Qahtani dan Abu Bakar Najib, Idarat at-Tawahhush. Ini jadi paduannya Pak. Jadi kalau mau ngebunuh orang itu tanggung. Jangan hanya dibunuh, kampungnya dibakar, perempuannya semua diperkosa. Wallahi, ini ada dalam kitab. Dan ini jadi rujukannya ISIS Pak. Makanya mereka itu bahkan meminta kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia yang mau bergabung kepada ISIS untuk melakukan jihad seksual. Banyak dari Indonesia yang berangkat Pak. Kepada para mujahid-mujahid ini harus diberikan jaminan-jaminan seksual. Nah, jihadis-jihadis dari kalangan perempuan inilah yang menjadi bagian dari mereka. Banyak orang Indonesia yang berangkat Pak, menjadi pelaku jihad seksual ini. Nah, ketika ajaran agama ini dibawakan secara ketat, ini buat ibu-ibunya, maka yang menjadi korban adalah perempuan Bu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan hari ini di Indonesia adalah di balik teroris laki-laki yang kejam, ada perempuan yang jauh lebih kejam cuma nggak jadi teroris. Ini fakta. Pelaku bom Astana Anyar yang terakhir kemarin, bom bunuh diri itu, dia kan pelaku bom bunuh diri Bu. Itu dikuatkan oleh istrinya Bu. Istrinya jauh lebih radikal daripada suaminya. Karena sebenarnya yang bisa meluluhkan hati laki-laki itu perempuan sebenarnya. Kalau perempuan udah ngunci, mau apa coba? Itu jadi kunci misalnya. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang dialami oleh Saudi Arabia dalam beberapa tahun belakangan ini, kemudian ada temuan sebuah survei, namanya yang melakukan survei atas permintaan kerajaan itu, survei oleh Gallup International. Hasil temuannya adalah 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya terhadap adanya Allah. Nah, ini temuan terakhir. Makanya kemudian Pangeran Muhammad bin Salman berusaha melonggarkan itu. Nah, kenapa kemudian yang perempuan menjadi korban? Karena perempuan ini selama ratusan tahun Bu, selalu jadi korban dari produk fikihnya yang dibuat oleh laki-laki semua. Laki-laki yang membuat fikih untuk perempuan ini adalah laki-laki semua. Dijalankan oleh pemerintahan politik laki-laki. Tidak ada satupun perempuan yang dilibatkan sebagai ahli fikih. Makanya kalau ibu-ibu punya anak perempuan, dorong menjadi ahli fikih perempuan, supaya Basul Masail itu ada dari kalangan perempuan yang menyuarakan perempuan. Sampean nanti kalau nggak setuju suaminya kawin lagi, nanti sampean akan masuk neraka, kata yang laki-laki. Gitu loh. Nah, kenapa ini kemudian hukum ini berlaku selama ratusan tahun? Karena sampean nggak mau bersuara, sampean nerima aja. Lah yang nulis kitab Adabul Mar'ah itu juga laki-laki, gimana coba? Iya kan Pak Kiai? Nah ini loh, jadi sampean itu harus berdaya sebagai perempuan. Saya ngomong begini ini bukan, saya kebetulan biasanya saya diikuti oleh istri saya. Kebetulan istri saya nggak ikut, tapi suara saya tetap. Perempuan harus berdaya, dan kebetulan istri saya satu. Ya kalau inginnya ingin Bu, tapi nyali nggak ada Bu. Nggak berani. Nah ini yang kemudian harus jadi gambaran kepada ibu-ibu sekalian. Kalau kemudian ada suaminya yang radikal, mau bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, pengen ngebom sana, togut, mengkafirkan orang lain, ibu jangan mendorong mereka, dinginkan mereka suami-suami ini. Daripada dikunci nanti kalau tengah malam, ya kan? Nah ini penting ibu-ibu, karena dari hasil riset kita di Densus 88, di balik teroris yang kejam, laki-lakinya itu ada perempuan yang juga ikut mendorong. Makanya pelaku teror belakangan ini Bu selalu melibatkan perempuan.
Gereja Katedral di Makassar itu perempuan juga ikut. Penyerbuan Mabes Polri Zakiyah Aini juga perempuan. Penyerbuan Istana Negara itu namanya Siti Elina juga perempuan. Perempuan mengalami kerentanan-kerentanan karena apa? Hidup dalam beragamanya terlalu dikunci, terlalu dibelenggu, terlalu ditakut-takuti, akhirnya dia putus asa dan akhirnya ingin cepat masuk surga dengan cara seperti itu. Nah itu Bu, Bapak Ibu sekalian, ini buat ibu-ibu, udah cukup. Ini ya, tolong berdayakan sampean kalau punya putri-putri perempuan, dorong masuk pesantren, masuk ke pesantren yang dikenal kuat dalam persoalan fikih, misalnya Peloso Kediri, atau ke Sidogiri, atau ke Tebuireng. Nah itu masukkan ke sana, khusus belajar fikih, supaya dari kalangan perempuan ada wakilnya ketika merumuskan fikih-fikih kontemporer atau fikih-fikih yang bersifat mutaghayyirat. Nah ini harus terlibat kalangan perempuan. Kalau tidak, diputuskan sepihak oleh laki-laki, menguntungkan laki-laki juga sampean nerima aja, ya kan? Pokoknya Bu, kalau saya nggak diizinkan kawin lagi, masuk neraka. Bu sampean, oh ya wes, bucalo wes. Nah ini mosok sampean mau jadi korban perasaan terus kan enggak? Nah ini Bapak-bapak sekalian, apa yang ingin saya sampaikan semua ini adalah sebagai penyadaran kepada kita, sama seperti konsepnya piagam Madinahnya Kanjeng Nabi ketika Nabi mengelola Yasrib, bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, yang menciptakan pohon, tumbuhan, manusia, yang dilahirkan di Meksiko kemudian ditakdirkan menjadi Katolik, yang dilahirkan manusia di Bali, di Pulau Bali, yang kemudian ditakdirkan menjadi Hindu secara turun-temurun. Saya Islam karena saya lahir dari keluarga Muslim, kakek buyut saya Islam, saya lahir di Madura, maka Islamlah saya. Kalau saya lahir di Bali dari keluarga Hindu, sekeliling saya pura, satu pulau itu isinya Hindu, maka bisa jadi saya Hindu juga Pak. Ini di luar konteks hidayah atau menjadi mu'allaf, di luar konteks itu. Tapi bagaimanapun kata Habib Ali Al-Jufri dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, bahwa kelahiran manusia itu juga menentukan keimanan-keimanannya. Makanya jangan kemudian atas nama keimanan kita membenci orang lain, ingin membunuh orang lain. Gak boleh, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia apapun agama dan sukunya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Mau orang Arab, orang Papua, orang Madura, orang Lumajang, orang Pronojiwo, orang Ampel Gading dan sebagainya, ini punya harga diri yang sama Pak. Nah, di mata Allah semua ini sama karena Allah membuat perbedaan ini secara sengaja, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini kesengajaan Allah Pak. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita sehingga kita dibuat berbeda-beda. Taruhlah wajahnya sama, postur badannya sama, setidaknya sidik jarinya berbeda Pak. Ini kekuasaan Allah ada di sini.